Elektronik aja, semua jenis dan merek barang elektronik ada, jaminan 100% barang baru dengan garansi resmi pabrik. Toko Berkah Jaya Elektronik juga menyediakan layanan antar gratis ongkir untuk area Pekalongan, Kajen, Batang sampai Pemalang. Layanan garansi purna jual terbaik dan bisa kredit, undian dan hadiah langsung juga ada. Pastinya ada promo cashback dan diskon setiap hari. Buruan, langsung ke Berkah Jaya Elektronik di Jalan Angkatan 45 nomor 54 Pekalongan dan happy shopping. Berkah Jaya Elektronik, pusat elektronik terlengkap, termurah dan terpercaya di Pekalongan. Berkah Jaya Elektronik tidak buka cabang. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Semoga Anda dihujani kedamaian, kegembiraan, serta kemakmuran. Saatnya Anda ikuti Bijak Bincang Jelang Berbuka. Selamat sore kawan, masih bersama Fitri pastinya menemani perjalanan Halo Kota Batik Anda. Sore hari ini seperti yang tadi Fitri sampaikan, di edisi Selasa 9 April 2024, Bijak Bincang Islam Jelang Berbuka sore hari ini akan membahas mengenai amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Dan sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Ustadz Muzakiron dari Kemenak Kota Pekalongan. Sebelumnya ya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, lancar Pak ya puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang bolong-bolong. Iya, dan sore hari ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri begitu Pak Ustadz ya. Iya. Karena kan sebentar lagi ini kita umat Muslim, umat Islam akan merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri nanti begitu ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Oke, nah sebelumnya Pak Ustadz mungkin sedikit nih terkait dengan amalan-amalan sunnah tersebut ini sebenarnya apa dan seperti apa sih begitu? Oh ya, siap Mbak. Kita mulai Mbak ya, Mbak Fitri ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar radio RKB yang budiman dan yang berbahagia di mana saja Anda berada. Juga Mbak Fitri yang saya hormati, yang di ruangan ini paling cantik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muzakiron dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Pekalongan. Izinkanlah kami pada kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan materi terkait dengan bimbingan rohani Islam melalui siaran radio RKB Kota Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi kami dan pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Serta harapan dari kami semoga para pendengar semuanya di mana saja Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Iya. Para pendengar radio RKB yang budiman dan berbahagia di mana saja Anda berada, sore hari ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan amalan-amalan atau amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan sebelum dan sesudah sholat Id. Sebentar lagi, barangkali nanti malam Mbak Fitri ya, ada pengumuman yang mungkin bisa jadi nanti malam itu udah mulai kita diperkenankan untuk takbiran karena besok hari raya barangkali ya. Tetapi kita tetap menunggu pengumuman dari pemerintah negara Republik Indonesia. Mungkin itu untuk pembukanya Mbak Fitri. Dan ya
Para pendengar Radio RKB yang budiman dan yang berbahagia di mana Anda berada. Amalan-amalan apa saja sih yang bisa kita kerjakan sebelum dan sesudah sholat Id? Ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita sebaiknya kita lakukan, dan saya kira ini sangat penting dan juga bisa menghasilkan pahala untuk kita semuanya. Yang pertama yaitu menghidupkan malam Id dengan ibadah Mbak Fitri. Dengan ibadah dengan begitu ya, Pak ibadah. Ustadz, ya. Ya, jadi ketika malam Idul Fitri tiba, kita itu dianjurkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk ibadahnya itu apa? Apa saja itu, Pak Ya, Ustadz? bentuk ibadahnya itu macam-macam. Bisa dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Bisa juga dengan melakukan sholat. Kemudian bisa juga dengan membaca Al-Quran. Kemudian membaca kitab atau dzikir-dzikir yang lainnya. Intinya untuk malam hari raya itu Mbak Fitri kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan-amalan yang sekiranya kita mampu untuk mengerjakannya. Yaitu malam hari raya. Minimal begini Mbak Fitri. Kita itu pada malam hari raya dalam hati kita itu cukup atau berkata dalam hati bahwa malam hari ini kita atau kami ingin menghidupkan malam hari raya dengan satu sholat berjamaah Isya. Itu Sholat berjamaah begitu ya, Pak Ustadz, sholat ya? berjamaah Isya. Kemudian nanti setelah sholat jamaah Isya kita nanti sholat witir. Sholat witir begitu ya, Pak Ustadz, ya? Iya, betul. Dan yang terakhir, minimal dalam hati kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid atau musola. Nah, itu minimal itu. Kalau kita tidak bisa membaca sholawat, kita tidak bisa membaca Al-Quran karena banyak kesibukan, barangkali malam hari raya Mbak Fitri, kita cukup mengisinya dengan berjamaah sholat Isya, kemudian ditambahi dengan witir, lalu subuhnya kita berjamaah. Itu sudah termasuk menghidupkan malam Idul Fitri. Ya, itu saya kira itu yang ringan-ringan saja seperti itu. Kalau kita banyak waktu, ya kita tambah lagi dengan baca Al-Quran, kemudian takbiran ya, barangkali Mbak Fitri ya, takbiran di malam hari raya. Lah itulah amalan-amalan pertama yang kita bisa kerjakan sebelum sholat Idul Fitri, Mbak Fitri. Itu yang sebelumnya begitu ya, Pak Ustadz, ya? Iya, sebelumnya. Ya, itu. Tapi di antara mungkin amalan-amalan tadi, ini apakah ada amalan yang utama nih, Pak Ustadz, pada saat yang lebih baik, yang sangat-sangat baik ini untuk kita lakukan di malam Idul Fitri itu, Pak Ustadz? Ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk malam hari raya Idul Fitri, yaitu apa? Amalan memperbanyak membaca takbir, bertakbir. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Zayyinu a'yadakum bitakbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Artinya hiasilah malam lebaranmu atau malam Idul Fitri dengan membaca takbir. Nah, itu sudah terbiasa Mbak Fitri ya. Nah, itu kalau bisa kita itu ya semaksimal mungkin lah ya untuk membaca takbir pada malam hari raya atau Idul Fitri. Itu. Jadi di samping tadi baca Al-Quran, baca sholawat, dzikir, sholat,
juga sholat tasbih Mbak Fitri ya. Oke. Tapi biasanya sholat tasbih ini agak lama, jadi peminatnya itu jarang. Agak Jarang lama. sekali nih ya Pak Ustadz ya. Jarang yang mengerjakan, soalnya sholatnya itu agak lama Mbak. Oke. Itu bagi kita yang awam-awam cukup seperti itu Mbak Fitri ya. Takbiran lah ya. Takbiran begitu. Boleh di rumah ya. Boleh di jalan. Boleh di masjid. Di mana saja boleh ya. Oke. Kecuali tempat-tempat yang memang dilarang. Ya, kalau di rumah, kalau di kamar mandi itu nggak Nggak boleh. bisa, nggak boleh itu ya Pak Ustadz Iya. ya. Oke. Di jalan boleh, di masjid, di pasar itu boleh, di mall itu boleh, Mbak. Boleh. Iya, seperti itu ya. Iya. Nah, itu saya kira penting untuk takbiran ya, untuk malam Idul Fitri itu Mbak Fitri Fitri. Niko. Oke, ini kan tadi yang sebelum begitu ya Pak Iya, Ustadz ya. iya, Lalu sebelum. mungkin bagaimana nih Pak Ustadz kalau sekarang tuh kan banyak sekali, mungkin dari beberapa tahun yang lalu sih ya. Oh iya. Ini tentang mereka yang bertakbiran tapi kurang apa ya bahasanya. Ini takbiran itu kan lebih ke kita juga selawatan atau apa begitu Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kadang diselingi dengan musik-musik yang Oh. memberikan kesannya tuh, waduh, ini takbiran loh kok kayak gitu. Nah, itu bagaimana tuh Pak Iya, Ustadz? kurang husuk jadinya ya. Betul sekali, kurang Iya, husuk begitu betul. Pak Ustadz. Jadi takbiran di jalan itu sebenarnya boleh Mbak Fitri ya. Cuman yang jadi masalah sekarang itu tidak ada rasa apa ya, adab gitu ya. Nah, itu dia. Jadi takbiran sambil naik mobil, Nggih. kemudian pakaiannya juga kadang enggak pakai pakaian. Harusnya mungkin identiknya koko yang Iya, laki-laki sarogan harusnya begitu ya seperti Pak itu. Ustadz ya. Kadang nggak pakai pakaian ya, bahasa Pekalongannya itu ngeligo. Kemudian bawa mercon dan sebagainya. Ini saya kira kurang beradab, tidak ada adabnya. Nah, kalau toh ingin melaksanakan takbiran ya kalau di jalan ya tetap menjaga akhlak dan adab. Tidak mengganggu orang lain atau pejalan-pejalan yang lain seperti itu. Pada prinsipnya boleh, tetapi kita juga harus beradab seperti itu. Kalau sekiranya tidak bisa menjaga adab, menurut saya lebih baik kita meramaikan di tempat kita, di masjid atau di musola. Begitu nggih. Ataukah seperti ini, kita buat semacam festival takbir ya, atau lomba takbir, itu kan malah justru ramai itu. Lebih ramai, lebih meriah begitu ya Pak Ustadz Katakanlah ya. lomba takbir di lapangan Mataram gitu ya. Itu kan lebih meriah. Nah, daripada keliling terus pakaian seperti itu, nanti lempar-lemparan mercon. Nah, waduh, itu ini membahayakan ya Pak Ustadz ya. Saya kira kurang bagus ya. Oke, Jadi kalau mau kreasi teman-teman daripada remaja itu, kalau bisa itu ada panitia yang menyelenggarakan semacam apa lomba takbir gitu ya. Gitu. Kalau si musik saya kira tergantung ya. Kalau memang musiknya itu ya kita juga harus melihat sih ya. Kalau musik Islami saya kira kan masih sesuai dengan takbir, tidak ada masalah ya. Kalau musiknya sudah kayak musik rock seperti itu. Yang seperti itu Pak Ustadz, kadang kan mengganggu, kemudian memang akhirnya kan merasakan bahwa ini takbirnya kok kayak terdengar kurang khusyuk begitu. Betul, jadinya kurang khusyuk, makna takbirnya semakin tidak ada. Hanya melampiaskan kesenangan aja akhirnya seperti itu Mbak ya. Saya kira kalau menurut saya memang perlu diperbaikilah takbir-takbir yang keliling yang sifatnya seperti itu. Nah, saya kira itu Mbak Fitri untuk malamnya bisa dengan ibadah, baik sholat, baca Quran, sholawat, atau tadi kita baca takbiran Tadi. begitu. Iya. Oke, bahkan mungkin sepertinya Fitri itu juga pernah mendengar begini Pak Ustadz, ada mengatakan katanya takbiran pun ketika sampai esok hari pada saat menuju ke tempat sholat Idul Fitrinya, itu setiap langkah ketika kita bertakbirin itu ada malaikat mendoakan begitu juga Pak Ustadz. Ya betul Iya sekali. begitu ya. Oke. Jadi kesunahan takbir itu semenjak matahari tenggelam
berarti maghrib. Maghrib nanti Waktu semisal maghrib, nanti ada habis, informasi ya. gitu ya Pak Ustadz ya. Nanti malam ini umpamanya kok sudah disepakati malam ini kok sudah malam hari raya, Oke. itu habis maghrib kita disunahkan untuk takbir. Nah, kemudian nanti berakhir besok manakala imam sudah khotib sudah masuk ke mimbar. Jadi kalau sudah khotibnya masuk ke mimbar, kita sudah habis itu tidak ada kesunahan lagi. Oke. Tapi kalau kita sholatnya sendiri di rumah, itu ya sampai kita sholat selesai, kita sholat sholat idnya umpamanya tidak di masjid, tidak di musola ya, kita mengadakan sendiri di rumah jam 8 barangkali atau jam 9, ya sampai di situ berakhirnya takbiran. Setelah sholat selesai, berarti kita tidak diperkenankan untuk takbiran. Khusus yang Idul Fitri ini Mbak ya. Ya itu. Nah itu setiap kita takbiran tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala kepada kita semuanya. Itu Mbak Fitri ya. Ya. Jadi daripada bingung diem-diem ngapain, mendingan untuk bersolawat, untuk bertakbir begitu ya Pak Ustadz ya. Iya betul lah. Iya kan ya. Betul. Itu tadi amalan sebelum sholat masih Idul banyak Fitrinya juga Mbak gitu. Fitri. Oke, ya, apa masih saja banyak. itu Pak Ustadz mungkin yang biasanya kita kan orang awam itu ya mungkin tadi ya beberapa hal tadi, tapi sebenarnya ada yang lebih detail buatan ikut Pak Ustadz. Selain itu ada lagi amalan sunnah yang dikerjakan sebelum sholat Idul Fitri itu adalah mandi Mbak. Mandi, jadi mandi khusus untuk mendatangi sholat Idul Fitri itu ada. Berarti pagi hari begitu ya Pak Ustadz itu ya? Nah itu Atau malam ini kadang-kadang pada bisa saat yang dini ada hari. yang menafsirkan bukan mendatangi sholat Id tapi mandi ketika hari raya Idul Fitri. Jadi kalau tidak ke masjid, tidak ke musola, tidak sholat, tetap dipersunahkan untuk mandi. Nah itu. Nah mandinya itu kira-kira kapan kan gitu ya? Nah di sini diterangkan bahwa laki-laki maupun perempuan itu baik yang haid maupun nifas tetap disunahkan untuk mandi Idul Fitri. Nah, baik yang menghadiri sholat Idul Fitri ataupun tidak, ini tetap disunahkan untuk melakukan mandi. Ya. Kapan waktunya? Waktunya sejak tengah malam. Ya kira-kira mulai jam 12 ke atas. Nah, sudah diperkenankan untuk mandi dalam rangka menyambut Idul Fitri. Nah, begitu ya Pak Ustadz ya. Sampai kapan? Ya sampai besok tenggelamnya matahari. Berarti sehabis sholat itu masih bisa itu ya Pak Ustadz ya? Jadi tidak tujuan untuk menghadiri sholat ya. Berarti ini semacam mandinya itu untuk ya dalam rangka hari raya Idul Fitri. Menyambut harinya begitu ya Pak Betul Ustadz ya. Jadi sampai besok maghrib lagi lah seperti itu. Nah itu kita diperkenankan, disunahkan untuk melakukan mandi. Mandinya sebagaimana mandi wajib ya. Jadi semuanya harus basah seperti itu. Tidak badannya tapi kepalanya tidak dimandiin tidak. Jadi tetap semuanya harus basah itu ya, kayak mandi wajib. Lalu ada niatnya buatan ikut Pak Ustadz yang berbeda mungkin khusus untuk mandi sholat Id tersebut? Oh ya betul. Jadi di sini tetap harus ada niat dalam hati bahwa kita itu mandinya mandi Idul Fitri, yaitu kalau dalam bahasa Arab niatnya adalah nawaitu husla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu husla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mandi Idul Fitri sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niatnya seperti itu Mbak ya. Jadi nanti ini para pemirsa, pendengar sekalian di mana berada, ini yang namanya mandi kan tidak susah ya. Nah, sebaiknya ini dilakukan gitu.
Oke. Ya, Itu juga maksudnya pastikan semua akan mandi pada saat pagi hari juga begitu ya Pak Ustadz ya. Alangkah lebih baik sekalian untuk diniatkan sholat sunnah mandi Idul Fitri tersebut begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi semua orang kan rata-rata kan mandi ya. Oke. Pagi harinya itu sekalian aja mandinya basahin semua dengan niat mandi mandi Idul Fitri gitu ya. Ya, itu. Kemudian juga masih ada lagi Mbak, Apalagi itu Pak Ustadz? untuk amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum sholat Id. Nah ini biasanya teman-teman cewek ini yang suka. Nah, apa itu? Yaitu berhias. Ya, Oke. ya. Tetapi dalam hal ini berhias itu dalam untuk umum lah, baik laki-laki maupun perempuan ini untuk berhias. Artinya berpenampilan yang rapi begitu Mbak. Ya. Oke, berpenampilan yang rapi begitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian bersih, kemudian pakai wangian, ya, pakai minyak wangi. Nah, kemudian pakai pakaian yang yang baik lah, yang kalau di sini itu diterangkan pakai pakaian yang putih. Ya, disunahkan pakai pakaian yang putih putih. begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau tidak ada ya pakai yang bagus, ya, bagus. Nah itu termasuk kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke, Ya, jadi bagus itu berarti tidak harus baru Mbak ya, harus yang beli penting baru. mana yang paling baik, yang paling layak begitu ya Betul. Pak Ustadz ya. Dari sekian baju yang paling bagus itu yang mana gitu ya. Kadang kan disalahartikannya di sini tuh mungkin orang-orang berpikirnya, aduh, berarti harus beli yang baru nih untuk besok. Memaksakan kadang kesannya begitu ya Pak Ustadz ya. Betul lah. Jadi kalau memang tidak ada yang untuk beli ya pokoknya setiap orang kan punya baju banyak biasanya ya, ada satu kodi mungkin ada 2 kodi dari sekian baju yang paling bagus dan layak untuk ke masjid atau untuk ke musola itu yang kita pakai gitu. Nah itu di sini yang kita maksud dengan berhias itu berpenampilan lah ya, berpenampilan yang baik, Begitu Mbak Ustadz ya. untuk kita melaksanakan sholat Id. Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga melaksanakan hal yang sama. Artinya beliau itu mempunyai jubah yang bagus manakala dipakai ketika beliau ingin menghadiri sholat Id. Ya. Sebagaimana dalam hadisnya, kana lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jubbatun yalbasuha lil aidaini wa yaumal jum'ah. Yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah yang dipakai untuk 2 hari raya dan untuk hari Jumat. Nah, ini menandakan bahwa pada hari raya itu kita disarankan untuk berpakaian yang bagus. Kalau syukur-syukur kita punya yang baru Mbak ya, nah itu sangat baik sekali itu. Mungkin Mbak Fitri sudah punya persiapannya. Sudah prepare begitu ya Pak Ustadz ya. Biasanya kan sudah kalau tanggal-tanggal seperti ini udah nyimpen ya. Sudah mempersiapkan dulu nih. Kadang sekarang malah itu Pak Ustadz banyak yang ini baju viral apa nih gitu. Nah, betul. Sudah tahu yang shimmer-shimmer itu belum? Ini banyak sekali gitu yang salah satunya cewek-cewek itu waduh ini belinya itu banyak sekali, kerudungnya ya nanti harus pas dengan bajunya, harus kan matching seperti itu katanya ya, begitu. betul. Ya kalau semuanya itu diniati untuk dalam rangka kita menyambut hari raya Idul Fitri, insya Allah akan berpahala Mbak Fitri. Amin. Ya. Oke, jadi diniati ya. ada niatnya memang untuk menyambut hari raya Idul Fitri nanti Iya. begitu ya Pak Ustadz ya. Betul lah diniati ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, artinya ketika hari raya Idul Fitri punya baju khusus seperti itu. Maka Mbak Fitri kalau beli ya diniati seperti itu supaya
belinya baju dapat pahala. Oke. Itu, Mbak Fitri, ya. Jadi bukan hanya dapat baju baru tapi dapat pahala juga begitu ya Betul, Pak Ustadz. betul lah. Ya, itu Oke. kalau orang yang ngerti dan tidak ngerti kan seperti itu Mbak Fitri. Kalau yang tidak ngerti ya asal beli ya. Kalau kitanya sudah tahu belinya untuk apa ini, untuk hari raya, berarti kita dapat pahala juga. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi pembuatan Pak Ustadz. Ada lagi untuk apa namanya, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita itu disunahkan makan dulu Mbak Fitri. Oke, ada Ya. makannya di sini dalam hal seperti apa ini Pak Ustadz? Ya, tentu tidak makan yang apa ya, tidak, artinya tidak ada patokan makannya ya. Hanya Nabi menggambarkan cukup dengan 3 kurma. Ya, jadi sebelum kita berangkat, kita dari rumah sudah ya seperti bukan kan sudah tidak hari raya, sudah tidak nggak hari puasa, puasa begitu ya, gitu puasa ya. ya. Kita makan kurma cukup dengan 3 kurma. Atau kita tidak ada kurma, adanya roti ya, karena pas Lebaran banyak roti ya di rumah ya. Kita makan roti. Oke. Mungkin juga udah ada opor barangkali, opor ayam ya. Ya kita makan beberapa lah, cukup secukupnya ya. Oke. Yang penting kita melaksanakan sunnah Nabi bahwa ketika akan menghadiri sholat Id kita makan terlebih dahulu. Oke. Kalau tidak ada di rumah itu malahan kita itu diperkenankan kita makan di jalan ya, sebelum nyampe musola kok ada apa ya, ada warung buka ya udah kita makan di situ ya. Boleh mampir dulu Boleh, begitu ya Pak Ustadz ya. Boleh mampir dulu ya. Oke. Atau beli apa, ada bubur kacang hijau atau apalah. Yang penting juga sebagai penanda bahwa kita sudah tidak lagi berpuasa begitu ya Betul, Pak Ustadz ya. ya, itu Oke. ya. nggih. Kalau ditinggal itu hukumnya malah makruh. Jadi kita ya istilahnya apa ya, dari rumah ndak makan sampai masjid seolah-olah husuk ndak mau makan. Ini malah ndak bagus. Oke, malah bagusnya Makan dulu. ada sesuatu yang masuk begitu ya ke Betul. dalam mulut kita konsumsi Tapi begitu, jangan Pak Ustadz rokok ya. ya. Jadi kadang kita rokok tapi ndak makan ya. Nah, itu terbalik begitu ya Pak Ustadz. Jadi yang disunahkan itu makan ya. Makan apa sajalah ya. Kan tidak harus kayak kita makan nasi 1 piring, tidak harus ya. Oke. Hanya kurma cukup 3 boleh. Roti boleh. Juga boleh begitu Iya. ya. Sudah ada opor ayam ya, tidak apa beberapa udah suapan ada begitu ya. opor ayam ya udah. Sarapan pagi udah. Gitu. Kemudian apa lagi ini Pak Ustadz? Nah itu ya. Kemudian disunahkan lagi kita untuk berjalan menuju mana itu tempat sholat. Jadi kalau kita mau sholat Id sebaiknya jalan kaki. Oke. Nah, sebaiknya. Disunahkannya jalan Iya kaki betul, begitu ya Pak Ustadz ya. disunahkannya jalan kaki. Asalkan dengan catatan tidak sakit ya. Oke. Nah, tidak sakit, sehat. Bagi orang-orang yang sakit ya, seperti ya orang-orang sakit atau kurang sehat, mungkin orang tua usia lanjut, itu bisa ya naik motor atau apa gitu ya. Tapi bagi orang yang sehat sebaiknya jalan kaki kalau tidak jauh ya. Kalau tidak jauh begitu ya. Kalau sholatnya itu jauh kita tempuh dengan apa namanya, umpamanya kok kalau jalan kaki setengah jam ya mendingan kita naik. Tapi kalau kalau dari sini umpamanya ke Mataram umpamanya ya, atau ke masjid sebelah kan cukup dengan jalan kaki. Oke, jaraknya tidak terlalu jauh begitu ya Pak Betul, Ustadz paling ya. ditempuh 5 menit 10 menit lah Sampai. itu enggak usah pakai motor ya. Itu cukup dengan jalan kaki. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, minas sunnati ayyakhruja ilal id masyian. Oke. Jadi termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat atau sholat id dengan berjalan. Itu ya. Oke. Ini nanti Mbak Fitri seperti itu kalau Nggih. besok siaran apa enggak ini?
Besok siarannya sore, Pak. Oh, sore, berarti paginya bisa sholat Iya, id pakai ya. sholat id. Bahkan kalau di Fitri, alhamdulillahnya depan rumah, Pak, biasanya. Oh. Benar-benar kita buka pintu langsung bisa gelar Iya. sajadah. Oh iya, oh, berarti yang punya masjid atau musola ya. Aduh, nggak juga Nah, sih, itu ya. tapi memang alhamdulillahnya dekat begitu, Oh, Pak. dekat. Iya, Oh, jadi ya. ya dekat sekali begitu. Nggih. Itu Iya. pasti berjalan itu ya. Sudah naik motor jelas. ya. Nggih, jadi sunnahnya juga jalan kaki tadi begitu Pak Ustadz ya. Ya, ini harus itu tapi ya Mbak ya harus tetap dalam hati kita itu ada semacam saya mengikuti sunnah Nabi gitu ya. Oke, ada niatnya Ada juga niat. begitu ya Pak Jadi Ustadz ya. semuanya itu diniati Mbak Fitri. Oke. Jangan asal-asalan makan, jalan gitu saja. Ya, supaya bernilai ibadah semuanya Oke. harus dengan Niat. niat gitu. Oke, nggih. Ya. Lalu ada lagi mboten Pak Ustadz? Nah, kemudian berikutnya adalah mengambil jalan yang berbeda, Mbak. Maksudnya seperti apa ini Pak Ya, Ustadz? berarti? ketika berangkat dan pulang itu sebaiknya tidak dalam satu jalan itu. Oke, kenapa? Iya. Demikian ini Pak Ustadz? Rasulullah memang mengajarkan seperti itu. Oke. Kalau berangkat menunaikan sholat id, beliau lewat jalan yang ini. Mhm. Nanti pulangnya lewat jalan yang satunya lagi. Oke. Mhm. Itu ajarannya seperti itu. Jadi ambil rute yang berbeda, ya, ambil rute yang berbeda. Nah, itu di antara pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nabi manakala ingin melaksanakan sholat Sholat itu. Idul Fitri. Kalau yang berangkat itu sebaiknya itu jaraknya itu agak sedikit jauh ya. Oh, memilih yang lebih jauh justru yang Iya, berangkatnya yang ya Pak berangkatnya. Ustadz ya. Nah, nanti yang Oke. pulangnya kita ambil agak dekat. Nah, Nggih. itu ajarannya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau Mbak Fitri tempatnya sudah musola atau masjid, Nah, itu pilih jalannya yang berbeda itu gimana ya Pak Ayo, Ustadz? itu gimana itu nanti ya. Ya. Nah, Ya, pokoknya jangkahnya, langkahnya tadi itu lewat pintu sana, sekarang lewat pintu sini. oke, gitu berangkatnya aja lah. mungkin lihat pintu samping yang lebih jauh, nanti Bisa. pulangnya pintu depan gitu ya Iya, Pak Ustadz ya. boleh. Pokoknya diniati, pokoknya begitulah. Jangan ambil jalan yang sama gitu ya. Nah, itu Oke. seperti itu Mbak Fitri. Ya. Ini yang tadi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri begitu Pak Iya. Ustadz ya. Iya, kalau setelahnya nih Pak Ustadz, karena juga melihat ini waktu lumayan sudah lewat dari jam 5 sore Pak Oh, Ustadz, iya, karena ini siap. juga ada beberapa kawan-kawan yang bertanya begitu ya. Oh, Ya, iya, tapi mungkin kita bahas dahulu nih sesudah apa saja sih amalan-amalan yang baik kita lakukan sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Ya, kalau yang sesudah sholat Idul Fitri kan seperti tadi ya. Nggih. Ya, kita berarti ngambil jalannya itu berbeda ya. Yang berbeda ya Nah, begitu karena nggih. sudah selesai sholat, kita mau pulang ambil jalan yang berbeda. Nggih. Kemudian yang bisa kita lakukan sesudah sholat Idul Fitri adalah kita kalau orang kita itu bahasa Arabnya itu tahniah. Tahniah itu memberi ucapan selamat. Ya. Oke. Ya, jadi ucapan selamat hari raya ya. Kemudian kita mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pokoknya ucapan-ucapan yang menggambarkan satu kegembiraan bahwa ini adalah hari raya. Oke. Nah, itu sangat dianjurkan ya. Sangat dianjurkan dalam Islam. Islam. Jadi ketika Mbak Fitri ketemu dengan teman-teman ya ucapkan selamat hari raya, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Atau minal aidin wal faizin ya. Dengan niat kita saling mengucapkan selamat. Itu juga memberikan gambaran kegembiraan begitu ya Pak Ustadz ya. betul. Nah, itu namanya tahniah. Tahniah. Oke, nggih. Itu yang bisa dilakukan setelah sholat istilahnya ya. Nggih. Habis dari sholat salam-salaman, kemudian merasa sangat gembira dengan ucapan-ucapan seperti tadi, mohon maaf lahir batin. Nah, itu bagian-bagian dari rasa senang bahwa kita ini dalam posisi suka gembira.
Oke, kalau mengucapkannya ini melalui via media sosial mungkin Pak Ustadz, karena mungkin kita punya teman jarak yang cukup jauh begitu. Apakah itu termasuk kita mendapatkan pahala sunnahnya Pak Ustadz atau bagaimana? Ya, misalnya berarti seperti apa itu lewat jarak jauh WA itu begitu, WA, gitu nggih. ya, itu bagian bagian dari kita mengucapkan atau apa ya, menggambarkan rasa suka bahwa hari ini kita itu dalam kondisi gembira, mengucapkan kepada teman yang jaraknya lumayan jauh ya, lewat WA dan sebagainya. Saya kira itu bisa, Mbak, ya. Oke, termasuk berarti ya Termasuk. Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Kemudian ada lagi, Mbak, ya. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yang bisa kita lakukan adalah kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan antara satu dan yang lainnya. Kita doakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu taqabbal minna wa minka, taqabbal minna wa minka, itu doa. Mudah-mudahan kita dan kalian semuanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mendoakan selamatlah ya. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini di bulan puasa, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, jadi selain saling mengucapkan tapi juga sekaligus saling mendoakan begitu ya Pak Ustadz ya. Iya, betul, Mbak. Jadi mengucapkan rasa suka, senang, sekaligus kita mendoakan. Oke. Itu, Mbak, saya kira hal-hal yang bisa kita terapkan ya untuk kita, dan semuanya itu tidak ada yang berat, ringan. Cuma kita itu terkadang lupa. Nah, itu dia, kadang lupa. Tidak diniati dan sebagainya. Oke, jadi memang akhirnya memang sepenting itulah niat begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Iya kan ya. Oke, Kita itu biasa dia. takbiran, kita biasa mandi ya, tapi semuanya terkadang Lupa dilupakan, niatnya lupa ini. niat. Waduh. Oke, jadi juga semoga dengan perbincangan kita talk show di hari ini, biar kawan-kawan yang mungkin sebelumnya biasa melakukan tapi lupa untuk niatnya, Betul. esok biar dilakukan dengan Ya. niat begitu ya Pak Ustadz ya. Betul ya, Mbak. Oke. Kita ingatkan bersama ya, supaya ada niat. Oke, nah ini juga sudah ada beberapa kawan-kawan yang bergabung nih Pak Ustadz. Oke, sambil Fitri bacakan ya. Ini ada Pak Subhan di Buaran Pak Ustadz. Oh iya. Iya, ngapunten Ustadz, apakah malam hari raya diisi dengan berbuka bersama keluarga serta sholat dan doa bersama bagi keluarga yang meninggal itu masih masuk aman enggak Ustadz? Nah, ini gimana nih? Dengan berbuka Diulangi, Mbak. bersama, Ya. kemudian sholat dan doa bersama bagi keluarga yang meninggal, mungkin seperti takziah begitu Pak Ustadz. Itu bagaimana mungkin hukumnya ketika kita melakukan di malam hari raya, apakah masuk sunnah atau bagaimana, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Iya. Iya. Jadi itu kelihatannya kan apa ya? Ada satu atau memperingati ya, memperingati kayaknya itu mengadakan buka bersama, kemudian dilanjutkan dengan tahlil barangkali ya, tahlil. Ya, tahlil mendoakan kepada orang tua barangkali seperti itu ya. Ya, jadi lagi-lagi kalau sesuatu yang baik diniati untuk menghidupkan malam hari raya, saya kira termasuk orang-orang yang yang melakukan amalan-amalan sunnah di malam hari. Jadi menurut kami masih bisa ya, masih termasuk ya. Tapi sekali lagi dengan niat ya. Jangan istilahnya kok buka bersama kemudian tahlil bersama sudah tidak diniati ya, tidak dapat pahala menghidupkan malam hari raya. Tetapi kalau diniati bareng-bareng, apalagi dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah ya, itu kan kelihatannya habis buka bersama, tahlil, setelah itu pulang. Kalau saran saya setelah buka bersama tadi ada acara tahlil mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, itu kayaknya seperti itu. Kemudian dilanjut dengan sholat isya ya. Oke, Sholat isya dilanjut dengan sholat berjamaah. sholat begitu isya ya, Pak Ustadz, berjamaah. ya. Saya kira itu
bagus sekali ya. Jadi itu nanti dapat pahala menghidupkan malam hari raya Idul Fitri ya. Itu termasuk begitu untuk Pak Subhan. Soalnya gini Pak Subhan, di sini itu batas minimalnya itu sholat isya berjamaah. Itu kan tadi kata belum ada sholat isya berjamaahnya ya. Habis buka tahlil mungkin pulang itu. Kalau bisa ditambahi sholat berjamaah isya kalau Pak Subhan ya seperti itu. Oke, jadi lebih baik juga ketika sholat berjamaah akhirnya kan selain memang untuk sholat itu sendiri akhirnya satu dapat sunnahnya ketika di malam hari raya, kemudian semakin mempererat begitu ya Pak Ustadz ya. Ada silaturahim. Betul sekali. Itu untuk Pak Subhan di Buaran. Nah, kemudian ini ada Mbak Yuli, ini sepertinya Mbak Yuli di Poncol nih Pak Ustadz. Oh iya. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita mengisi malam lebaran dengan takbir dan sholawat itu bagaimana? Oke, mungkin ini ada terlambat ini mungkin Mbak Yulinya ini Pak Ustadz. Mbak siapa? Yuli. Mbak Yuli di Poncol. Mbak Yuli di Poncol ya. Ya tadi sudah kami singgung itu Mbak Yuli ya, bahwa termasuk membaca sholawat dan takbiran ya untuk malam hari raya Idul Fitri itu termasuk sesuatu yang disunahkan dan dalam bagian menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Orang yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan amalan-amalan soleh, yaitu manfaatnya manakala hati orang-orang itu sudah mati, orang yang mau menghidupkan dengan amalan soleh pada malam hari raya Idul Fitri, dia itu hatinya akan hidup. Artinya itu orangnya itu mudah menerima taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan orang yang mau menghidupkan malam hari raya dengan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang baik itu manakala orangnya itu tidak selalu dalam kebingungan. Ketika diterangkan itu ketika sakaratul maut ya, dia dengan mudah pertanyaan hari kubur dan dia tidak dalam kebingungan ketika hari kiamat. Itu ada keterangan-keterangan seperti itu. Maka kepada Mbak Yuli saya sarankan nanti pada malam hari raya baca banyak sholawat dan takbiran ya. Jangan ke mall terus ya. Jangan ke mall terus. Sekarang macet sekali apalagi kalau di jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat yang jualan baju ini Pak Ustadz. Betul lah. Kalau di mallnya takbiran juga boleh ya. Nah, diniati sekali lagi diniati menghidupkan malam hari raya. Malam hari raya Idul Fitri. Oke, itu dia untuk Mbak Yuli di Poncol. Nah, Mbak Yuli ini juga menutup pertanyaan dari kawan-kawan ini Pak Ustadz. Iya, ini tak terasa juga sudah menit ke-19 lepas dari jam 5 sore nih Pak Ustadz. Iya. Nah, sebelum kita tutup untuk talk show di sore hari ini Pak Ustadz, mungkin dari Pak Ustadz yang ingin disampaikan mengenai amalan-amalan tersebut atau mungkin bagi kawan-kawan ini seperti apa? Monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi untuk para pendengar radio RKB di mana saja berada, ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ajaran-ajaran yang sangat mudah diterapkan untuk kita semuanya. Apa yang telah kami utarakan seperti tadi dari mulai awal dengan banyak baca sholawat, dzikir, kemudian nanti diteruskan dengan mandi menjelang Idul Fitri ya, mandi Idul Fitri, kemudian makan, hal-hal yang disunahkan lain lagi adalah berhias, berpakaian yang rapi, kemudian ada lagi nanti berjalan ke masjid atau musola dengan berjalan kaki, ada lagi nanti kita untuk ke masjid atau musolanya itu dengan menempuh jalan yang berbeda, kemudian takbiran, kemudian membaca saling mendoakan, mengucapkan begitu ya Pak Ustadz. Minal aidin wal faizin, semoga amal kita senantiasa diterima oleh Allah. Itu adalah ajaran-ajaran yang sangat mudah Mbak Fitri. Nah, saran saya
jangan sampai kita tidak bisa melaksanakan, ya. Oke. Kemudian jangan sampai kita lupa niat seperti itu. Saya kira itu yang terpenting, Mbak Fitri. Jadi nanti teman-teman para pendengar ini mohonlah istilahnya dilakukan ini semua, meskipun tidak bisa semuanya ya paling tidak separuhnya mungkin insya Allah bisa gitu Mbak Putri ya. Yang penting jangan lupa niat Mbak Putri. Jangan lupa niat begitu ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita sudah melakukan hal-hal tersebut tapi kok lupa niatnya begitu ya. Oke, itu dia ya. Baik, matur nuwun Pak Ustadz. Semoga juga apa yang kita obrolkan, kita perbincangkan di talk show sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua begitu Pak Ustadz ya. Amin, amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Ustadz Muzakiron dari Kemenak Kota Pekalongan ya. Sama-sama. Iya, sampai sini langsung pulang atau ada acara lain nih Pak Ustadz? Nah, ini langsung pulang. Langsung pulang. Ya. Oke. Baik, matur nuwun Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, baru saja ya Anda ikuti bersama dengan Fitri juga dengan Pak Ustadz Muzakiron dari Kemenak Kota Pekalongan membahas mengenai amalan-amalan sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Dan ya dari tadi juga disampaikan, jadi jangan lupa niat. Segala sesuatu itu berasal dari niat, sehingga semoga hal baik yang kita lakukan dengan niat yang baik ini bisa membawa kebaikan untuk kita juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan gini saatnya Fitri untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung, sudah ikut beratensi ya. Saatnya Fitri untuk pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda akan kembali ke kehidupan yang penuh dosa setelah Ramadan